kepada 260 juta penduduk Indonesia. Across the line, the last lap in the career of the great Valentino Rossi resmi pensiun dari ajang yang meresahkan namanya sebagai salah seorang pembalap handal di dunia, yaitu MotoGP. Setelah GP terakhirnya yang digelar di sirkuit Ricardo Tormo, Valencia berakhir ia dielulukan bagaikan seorang primadona oleh para kru tim dan penggemarnya. Ia memutuskan pensiun dari MotoGP dengan semua prestasinya yang mengagumkan dan status baru sebagai seorang legenda hidup. Namun di balik segala prestasi dan nama besarnya, ternyata masih banyak fakta mengenai Valentino Rossi yang menarik untuk kita ikuti loh pemirsa. Berikut ini Tofas telah merangkum fakta-fakta tentang Valentino Rossi hanya untuk Anda. What a MotoGP event! Rossi, the new world champion. Pembalap dengan julukan The Doctor ini ternyata punya latar belakang kehidupan yang berbeda dan jauh dari kata berkecukupan. Lahir pada 16 Februari 1979 di Urbino, Italia, The Doctor ternyata berasal dari keluarga yang sederhana. Ia memiliki keluarga yang selalu mendukung karirnya sebagai seorang pembalap. Keahliannya dalam meliuk-liukan sepeda motor ternyata adalah gen keturunan dari ayahnya yang juga merupakan seorang pembalap motor aktif, yang berakhir dalam kurun waktu 1977 hingga 1982 bernama Graziano Rossi. Pada saat masih muda, Rossi kecil sering sekali diremehkan oleh teman-teman sebaya, bahkan guru di kelasnya. Sang guru bahkan meramalkan ia tidak akan mempunyai masa depan yang baik, namun ternyata ramalan tersebut adalah bualan belaka karena ia telah menjadi legenda hidup dari MotoGP. 31 Maret 1996, seorang bocah lelaki berambut pirang melakukan debut di kejuaraan dunia GP 125. Ternyata di hari itulah karir legenda hidup Valentino Rossi dimulai. Valentino Rossi mengawali debut balapnya dengan tim Aprilia pada tahun 1996. Pada awal debutnya, Valentino Rossi berhasil menempati posisi ke-6 saat GP Malaysia. Musim 1996 diakhiri Rossi dengan mengumpulkan 111 poin dan posisi ke-9 pada klasemen akhir GP. Akibat prestasinya yang cemerlang, karir The Doctor kian melesat hingga pada tahun 2004 tim sekelas Yamaha dapat merekrutnya. Hal ini pun ditandai dengan kualitas yang sepadan dengan menjuarai MotoGP pada tahun 2004, 2005, 2008, dan 2009. Selama berkarir di MotoGP, Rossi sukses mengumpulkan 9 gelar juara dunia, 115 kemenangan, 234 podium, dan 65 roll position. Angka-angka tersebut menjadikannya sebagai salah satu pembalap paling sukses dalam sejarah balap motor. Dengan prestasi yang sangat cemerlang, tidak mengherankan jika The Doctor mempunyai gaji yang mentereng. Kabarnya The Doctor mendapatkan bayaran hingga 10 juta dolar per musim atau setara dengan 144 miliar rupiah per musim. Dengan uang sebanyak itu, The Doctor memiliki harta kekayaan yang luar biasa dengan rincian rumah mewah dengan harga 11 juta dolar. Selain itu, Rossi juga memiliki beberapa mobil sport seperti Ferrari dan BMW M3. MotoGP merupakan ajang balap motor yang selalu ditunggu-tunggu oleh para penggemarnya dari berbagai belahan dunia. Sebut saja nama-nama seperti Valentino Rossi, Marc Marquez, dan nama besar lainnya yang menghiasi salah satu ajang balap paling bergengsi ini. Namun ternyata para atlet balap ini pun tidak luput dari kesialan yang terekam kamera seperti kehabisan bensin, hampir terjatuh, hingga rantai motor yang copot yang ternyata menjadi kenangan yang lucu dan menghibur bagi seluruh penggemar setianya. Kali ini Tofas telah merangkum kejadian dan momen lucu di ajang MotoGP hanya untuk Anda. Kehabisan bensin mungkin merupakan hal yang umum terjadi ketika kita mengendarai sepeda motor di jalan raya. Namun gimana ya pemirsa, kalau kejadian seperti ini terjadi di ajang bergengsi seperti MotoGP? Pasti nggak kebayangkan, kejadian ini pun tidak luput dari pembalap unggulan seperti Marc Marquez. Motor Marc Marquez pernah kehabisan bensin dan mogok usai menyelesaikan balapan MotoGP Jepang. Sang juara pun harus rela motornya didorong menuju area podium. Ketika melewati garis finish dan merayakan kemenangan di tengah lintasan, tiba-tiba saja motor milik Marquez mogok karena kehabisan bensin. Ada-ada saja ya pemirsa.
MotoGP sendiri dapat dikategorikan sebagai salah satu olahraga ekstrim loh pemirsa. Walaupun peserta balapan menggunakan perlengkapan yang lengkap, tidak jarang mereka diantaranya mengalami kecelakaan hingga mengalami luka yang serius. Biasanya jika atlet balap sampai terjatuh disebabkan oleh ban yang botak atau juga trek yang basah karena terguyur hujan. Namun kali ini kita tidak akan membahas tentang kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di MotoGP, melainkan kejadian lucu dan unik seperti terpleset atau hampir terjatuh dari motor ketika balapan. Hal ini pun pernah dialami oleh Nicolas Ajo yang hampir terjatuh dan menyelamatkan dirinya dengan berseluncur ke garis finish menggunakan lututnya. Sial dan apes, kata itu yang mungkin cocok menggambarkan dan mendeskripsikan rantai motor lepas ketika berada dalam pertandingan sekelas MotoGP. Kejadian lucu ini ternyata pernah dialami oleh Jorge Lorenzo pada ajang MotoGP. Saat sesi latihan MotoGP Austin, rantai motornya lepas sehingga ia harus meminggirkan motor di pit wall, lalu mengambil motor yang lainnya. Selain Lorenzo, Marc Marquez ternyata juga pernah mengalami hal tidak mengenakan ini. Pada MotoGP Argentina, motor yang ditungganginya tiba-tiba saja mengalami putus rantai sehingga motornya mogok dan harus didorong oleh pembalap yang lainnya. Sudah banyak sekali atlet-atlet bulu tangkis yang menuai banyak medali dari cabang badminton. Keren? Bahkan banyak juga loh negara lain yang iri akan prestasi gemilang atlet Indonesia dalam kompetisi badminton. Waduh, makin bangga deh jadinya sama prestasi atlet tanah air kita. Nah, berikut ada beberapa fakta badminton Indonesia yang bikin iri negara lain. Yang pertama, generasi pemenang medali yang tidak putus. Wawancara kolaborasi antara Korea Reomit dan Lee Yong-dae di sebuah kanal YouTube memperlihatkan kekaguman mereka terhadap prestasi atlet badminton Indonesia loh pemirsa. Sudah sangat jelas atlet badminton kita tidak perlu diragukan lagi kualitasnya. Dari perolehan medali saja yang setiap tahunnya pasti dikantongi oleh atlet kita sudah menunjukkan bagaimana kerennya kualitas pemain badminton Indonesia. Bukan hanya generasi sekarang saja, para generasi sebelumnya pun juga sudah banyak sekali menuai banyak medali di cabang olahraga badminton, bukan? Jadi sesuai kan statementnya kalau banyak negara lain yang iri akan kualitas atlet badminton kita. Yang kedua, teknik permainan sulit ditebak. Banyak sekali atlet-atlet dari negara lain yang mengungkapkan bagaimana sulitnya menebak teknik atau pola permainan dari atlet kita loh. Mereka juga mengungkapkan bahwa sangat sulit untuk meniru berbagai teknik pemain kita, mulai dari permainan net, kerapihan posisi, power atlet, serta drive mematikan pemain kita. Namun dari semua itu yang paling menakutkan adalah teknik net yang dimiliki atlet kita, di mana bermain bola pendek di depan net. Kemampuan ini harus terus-menerus diasah untuk bisa menyempurnakannya, dan atlet kita sudah mendekatinya. Wow, keren banget ya atlet badminton Indonesia. Yang ketiga, pelatih yang telaten, sabar, dan konsisten. Pelatih Indonesia cenderung dikenal dengan gaya melatih yang sabar dan konsisten. Saat kompetitor mengunjungi pelatihan Indonesia, mereka merasa kaget. Menurut pelatih Indonesia menjelaskan alasannya dengan baik, seperti saat para pemain tidak bisa melakukan defense, mereka akan menyampaikan secara langsung. Mereka juga menyampaikan kekurangannya para atlet secara detail, kemudian pelatih Indonesia memberikan solusi dan mereka segera berubah. Yang keempat, fokus pada skill unik setiap atlet. Kalian pasti tahu berbagai ciri khas atau karakter permainan setiap atlet kita. Gimana? Pasti kalian terkagum-kagum kan dengan skill-skill yang dimiliki atlet tanah air kita? Banyak sekali beragam skill unik dari tiap-tiap permainannya, karena setiap atlet kita fokus untuk melatih skill unik dan ciri khas permainannya masing-masing yang dibantu dipermulus oleh sang pelatih. Tidak jarang loh skill unik pemain kita merepotkan atau bahkan sampai memancing emosi lawan sehingga pola permainan lawan menjadi berantakan. Dan skill uniknya bisa membuat permainan lawan menjadi terpukau hingga mati langkah. Good job hero! Yang terakhir, pola pelatihan setiap pelatih seragam dan kompak. Permainan Indonesia baik tunggal maupun ganda seperti sudah memiliki patokan bagi para pelatih atlet badminton Indonesia dari dasar hingga tingkat atas. Sehingga pelatih yang sudah pensiun pun tinggal melakukan estafet ke generasi baru dan mengembangkan lebih baik lagi. Keren!
Nah, itulah pemirsa 5 fakta badminton Indonesia yang bikin iri negara lain. Ayo dukung terus atlet kita agar terus menuai banyak medali dan mengharumkan nama bangsa, oke? Pemirsa, pertandingan Indonesia Masters 2021 tengah berlangsung. Animo masyarakat sangat tinggi dalam menyambut turnamen dari Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF. Acara ini tengah digelar di Bali International Convention Center Nusa Dua, Badung, Bali. Pertandingan ini diadakan sejak 16 November hingga 21 November mendatang. Namun berbicara mengenai turnamen yang diadakan oleh BWF, tidak jarang pula kita terkesima dengan hadiah yang ditawarkan bagi para atlet yang mendapatkan juara hingga miliaran rupiah. Lalu seperti apa daftar bonus turnamen BWF tersebut? Tofel sudah merangkumnya untuk Anda. Pertama, mari kita membahas mengenai bonus hadiah para atlet dari Indonesia terlebih dahulu. Sebab setelah turnamen Hilo Open 2021, atlet bulu tangkis Marcus Gideon dan Kevin Sanjaya berhasil memuncaki daftar peraih hadiah terbanyak dengan mendapatkan bonus $24.521,25 Amerika atau sekitar 343 juta rupiah. Diikuti dengan ganda campuran Melati Daeva dan Pravin Jordan yang memperoleh hadiah $13.905 Amerika atau setara dengan 182 juta rupiah. BWF World Tour Finals adalah turnamen penutup dari semua turnamen yang diadakan BWF. Acara ini bernama BWF Super Series Masters Finals. Adapun total hadiah yang diperebutkan sebesar 1,5 juta dolar Amerika atau setara dengan 21 miliar loh pemirsa. Atlet dari Indonesia pun ada yang berkesempatan mendapatkan bonus fantastis tersebut seperti pasangan ganda putra Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan pada tahun 2019 silam. Indonesia Open merupakan turnamen terbesar di tanah air. Setiap tahun PBSI selalu menggelar turnamen ini. Para atlet top dunia kerap mengincar juara di kejuaraan ini untuk mendulang banyak poin. Menariknya, ajang ini menawarkan total hadiah yang luar biasa besar yakni 1,25 juta dolar AS atau setara dengan 17,6 miliar rupiah. Oleh sebab itu, tak heran jika turnamen tersebut menempati posisi kedua dalam daftar ini. Nah, jika berbicara mengenai bonus, masih teringat pula tentang pemberian bonus kepada atlet bulu tangkis yang menang di Olimpiade Tokyo 2020 lalu oleh Jokowi. Berkat prestasinya, Grisia Poli dan Apriani mendapatkan bonus senilai 5,5 miliar rupiah, sedangkan Anthony Ginting mendapatkan bonus senilai 1,5 miliar rupiah. Bahkan Grisia Poli juga mendapatkan hadiah lain seperti rumah senilai 3,3 miliar dan apartemen senilai 680 juta. Nah, itu tadi daftar bonus turnamen BWF. Apakah Anda tertarik untuk menjadi pebulu tangkis? Karena hadiahnya bikin ngiler banget pemirsa. Para pecinta olahraga pastinya ingin mencari aktivitas yang bisa membuat adrenalinnya terpacu, seperti melakukan olahraga ekstrim. Aktivitas tersebut sangatlah berbahaya, resiko terbesar yang harus siap ditanggung, dan berujung kematian. Berikut beberapa atlet olahraga yang meninggal dunia karena melakukan aksinya. Uli Immanuel. Uli merupakan atlet building, antena, span, dan earth atau yang disingkat dengan base, di mana dirinya suka melompat dari ketinggian dengan menggunakan wingsuit. Pada tahun 2006, ia melakukan live streaming pada akun Facebook miliknya saat sedang melompat di pegunungan Dolomite, Italia. Ternyata di sana ia terjatuh dan langsung meninggal di tempat. Jay Moriarty. Ia adalah seorang surfer profesional asal Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai salah satu surfer yang bisa menaklukkan ombak di Mavericks. Namun ketika ia sedang melakukan latihan pernafasan dengan melakukan freediving di lautan Maladewa, Jay tidak membawa alat-alat seperti scuba gear, di mana ia harus menggunakan alat-alat tersebut. Ia diperkirakan pingsan ketika sedang berusaha naik ke permukaan, namun tak beruntung, sesampainya di permukaan nyawanya tak tertolong lagi. Eric Rohner. Hal buruk menimpa seorang skydiving Eric Rohner yang merupakan seorang pecinta olahraga ekstrim asal Jerman. Rohner meninggal dunia ketika melakukan adegan skydiving dalam menyambut turnamen golf yang dilakukan oleh para selebriti di California. Berawal dari menabrak pohon lalu tubuhnya tergantung di pohon dan kejadian tersebut membuatnya harus menutup usianya.
Sarah Burkey. Sarah Burkey adalah contoh perempuan yang berani menguji adrenalinnya sampai ke titik maksimal. Ia merupakan pemain ski profesional yang sudah berkali-kali menjuarai Winter X Games. Performa mengesankan Burkey ketika bermain ski membuatnya mendapatkan kesempatan di Winter Olympic 2018. Kejadian yang mengerikan menimpa dirinya pada tahun 2012. Ketika itu Burkey sedang berlatih Park City Mountain Resort Eagle di Utah. Lompatan yang ia lakukan gagal dan Burkey mendarat dengan kepalanya lalu berujung dengan gagal jantung. Setelah berhasil ditolong, ia mengalami koma dan akhirnya meninggal sepekan setelah kejadian tersebut. Dunia ini memang penuh misteri, tidak ada yang bisa menerka secara pasti kapan terjadinya sesuatu dan akan ada apa di masa depan. Semua terjadi seakan-akan penuh dengan kisah-kisah yang ajaib. Kita mengetahui ada 7 keajaiban dunia ini, Indonesia juga memiliki salah satu dari keajaiban dunia. Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah Candi Borobudur. Namun kali ini Top Files tidak akan membahas tentang Candi Borobudur, Menara Pisa, Menara Eiffel, dan keajaiban dunia sebelumnya. Kali ini, Top Files telah merangkum 7 keajaiban dunia terbaru versi Top Files. Terletak di gurun panas di daerah Peru Selatan, terdapat garis-garis yang membentuk sebuah pola dan gambar yang sangat menakjubkan. Diperkirakan gambar tersebut telah berusia lebih dari 2000 tahun. Gambar tersebut membentuk pola geometris, humanoid, dan membentuk beberapa jenis binatang maupun tumbuhan. Masih menjadi misteri mengapa suku Inca menggambar pola-pola tersebut. Konon pola tersebut sebagai tempat landasan untuk alien yang singgah di muka bumi. Namun hingga kini peneliti belum bisa memastikan secara pasti dari pola-pola tersebut. Mungkin di masa depan kita baru bisa mengungkap rahasia di balik bentuk dan pola-pola menakjubkan tersebut. Ada sekitar lebih dari 1 juta populasi wildebeest di Tanzania dan Kenya. Setiap tahunnya, kumpulan wildebeest bermigrasi dari Tanzania ke Kenya dan menjadi tontonan yang sangat menakjubkan. Perjalanan melingkar wildebeest sepanjang 1000 mil merupakan bentuk migrasi terbesar hewan darat di dunia. Migrasi tersebut bermanfaat sebagai penyuburan tanah serta juga menjadikan sumber protein yang sangat penting bagi predator. Bak di negeri dongeng terdapat susunan batu yang indah tepatnya berlokasi di Arches National Park di Utah dengan lebih dari 2000 formasi batuan susun. Tempat itu bagaikan cerita-cerita dongeng. Formasi ukiran dan pahatan batu tersebut terbentuk secara alami oleh kikisan air dan terpaan udara. Selain itu, hamparan garam yang mengendap selama 300 juta tahun lalu juga membentuk sebuah lubang raksasa yang disebut sebagai wall arch. Objek tersebut menjadi favorit para turis dan fotografer karena pesonanya yang luar biasa. Siapa yang tidak tahu Gunung Fuji di Jepang? Ya, Gunung Fuji merupakan salah satu keajaiban terbaru di dunia ini. Gunung Fuji terletak di Pulau Honshu dengan ketinggian 388 kaki di atas permukaan laut. Gunung ini memiliki bentuk kerucut yang hampir sempurna dan merupakan simbol khas dari negara Jepang. Fujisan sebagai puncak tertinggi Gunung Fuji merupakan salah satu dari 3 susunan gunung yang dihormati oleh masyarakat Jepang. Hingga saat ini Fujisan masih digunakan sebagai tempat untuk berziarah spiritual. Terdapat susunan batuan buatan yang terdiri membentuk pola yang artistik. Formasi batuan ini diperkirakan berasal dari zaman megalit sekitar 5000 tahun silam. Bentuknya dan strukturnya yang artistik membuat pesona Calny Stone menjadi daya tarik para wisatawan untuk berkunjung ke Skotlandia. Para ahli menyebutkan bahwa formasi batuan tersebut berfungsi sebagai penunjuk waktu tertentu, corak batu, motif, serta susunan yang artistik membuat Calny Stone selalu terlihat eksotik di setiap musim. Warga setempat juga mempercayai suatu mitos yang mengatakan Calny Stone merupakan wujud raksasa yang telah dikutuk dan terpendam selama ribuan tahun silam. Tadi merupakan 7 keajaiban terbaru yang telah Top Files rangkum. Semoga informasi yang kami berikan dapat menghibur dan menambah wawasan.
Semakin hari teknologi perfilman semakin canggih, bahkan perkembangan dalam 10 tahun terakhir saja sudah begitu pesat. Saat ini hampir tidak ada adegan yang tidak bisa diwujudkan dalam sebuah film. Ya, semua ini berkat perkembangan special effect dan CGI atau computer graphic image. Syuting bisa dilakukan dengan sederhana, bahkan di dalam gedung pun bisa terlihat seolah terjadi di alam terbuka. Begitu pula dengan tokoh-tokoh yang berpenampilan tidak wajar. Namun nyatanya untuk menggunakan teknologi ini dalam sebuah film membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dua poin yang membuat CGI mahal ialah biaya dari para pekerja efek visualnya. Untuk membuat efek visual komputer yang memukau dibutuhkan waktu yang tidak sedikit. Lamanya produksi dan jumlah pekerja efek visual yang banyak membuat biaya pembuatan film dengan efek ini jadi membengkak. Mengutip dari pemberitaan Forbes, sebuah film dengan 150 hingga 250 efek visual yang satu efek visualnya berdurasi 5 detik membutuhkan biaya 900 juta hingga 1,4 miliar rupiah. Penggunaan efek CGI dalam sebuah film memang mahal, tapi ada harapan dengan adanya teknologi tersebut di dalam film bisa memuaskan dan memukau para penonton dan ujungnya sebuah film bisa mendulang sukses di pasar dan meraih hasil yang menguntungkan. Salah satu film yang dinobatkan sebagai film dengan pengaplikasian efek CGI terbaik adalah Para Film Life of Pi. Bercerita tentang seorang pemuda yang terombang-ambing di tengah lautan bersama seekor harimau. Tidak semua adegan film ini melakukan syuting dengan menggunakan harimau asli, yang tentu saja akan membahayakan sang aktor. Maka untuk beberapa adegan digunakanlah efek CGI untuk memunculkan harimau di film ini. Meski teknologi ini sering kita lihat di film-film Hollywood, nyatanya pengaplikasian teknologi ini juga bukan barang baru di perfilman tanah air. Salah satu film tanah air yang menggunakan teknologi mahal ini adalah film Gundala yang diproduksi pada tahun 2019 lalu. Sang sutradara Joko Anwar menyebut butuh waktu 1 tahun untuk menyelesaikan tugas pasca produksi film ini dengan memuat 680 shoot dengan efek CGI. Meski tidak rilis secara resmi berapa biaya yang dihabiskan dalam produksi film ini, banyak yang beranggapan bahwa film superhero khas Indonesia ini menelan dana mencapai 70 miliar rupiah. Sebelum Gundala, ada juga Garuda Superhero yang diklaim sebagai film animasi pahlawan super pertama buatan lokal dengan CGI. Film ini dikabarkan menggunakan 9 ahli CGI dari seluruh dunia, termasuk ahli CGI Hollywood. 80% pengambilan gambar film besutan X Joe ini dilakukan dengan teknologi layar biru. Proses pengambilan gambar sendiri memang tidak membutuhkan waktu banyak, namun proses pasca produksinya lah yang memakan waktu lebih dari 3 bulan. CGI sebenarnya serupa dengan teknik animasi tradisional, bedanya animasi tradisional dibuat langsung menggunakan tangan. Sementara teknologi CGI mengerjakan serangkaian prosesnya dengan memanfaatkan kekuatan komputer dan keahlian orang tertentu. Tokoh kartun Tasmania Devil dari Looney Tunes ternyata bukan fiksi belaka. Hewan ini benar-benar ada di dunia nyata. Meski namanya mengandung kata devil, hewan ini bukanlah benar-benar iblis, melainkan seekor hewan marsupial karnivora yang berasal dari Pulau Tasmania yang terletak di sebelah selatan Australia. Hewan marsupial karnivora berarti hewan mamalia berkantong. Memiliki ukuran 80 cm, Tasmanian Devil adalah yang terbesar di antara jenisnya. Dulu predikat marsupial karnivora terbesar dipegang oleh harimau Tasmania yang panjangnya bisa mencapai 2 meter. Namun sejak 1936 harimau Tasmania telah dinyatakan punah. Memiliki tampilan wajah yang lucu, Tasmania Devil bisa berubah menjadi sangat mengerikan ketika ia merasa terancam. Hewan ini akan mengeluarkan aroma menyengat, suara bising sembari membuka mulut dan memamerkan gigi tajam mereka ketika merasa terancam. Tasmania Devil punya gigitan yang sangat kuat, mampu membuka mulutnya hingga selebar 80 derajat. Kekuatan gigi mereka diperkirakan mencapai 300 PSI atau 2 kali lipat gigitan manusia. Untuk ukuran hewan seperti ini, Tasmania jadi hewan dengan gigitan terkuat. Kekuatan giginya sesuai dengan kebutuhan hewan ini yang mengandalkan bangkai hewan-hewan lain untuk bertahan hidup. Dikenal sebagai hewan yang rakus, mereka memakan seluruh bagian dari mangsanya termasuk tulang-tulangnya.
Dalam sekali makan, mereka bisa menghabiskan makanan hingga 40% dari berat badannya sendiri, ibarat seseorang dengan berat badan 60 kg yang membutuhkan makanan 24 kg untuk porsi sekali makan. Tidak berlebihan rasanya jika Tasmania Devil disebut hewan petarung bahkan sejak lahir. Sebagai hewan marsupial, induk Tasmania Devil akan merawat dan menyusui bayi-bayinya yang baru lahir di dalam kantungnya. Celakanya, si induk hanya punya 4 puting susu, sedangkan satu induk Tasmania bisa melahirkan sebanyak 20-50 bayi sekaligus. Alhasil, setiap bayi sudah harus bersaing dengan saudaranya sendiri untuk mendapatkan susu, bahkan tidak jarang untuk bertahan hidup, hewan ini membunuh saudaranya sendiri. Meski mempunyai gigi tajam dan memakan daging, hewan ini justru tidak agresif jika bertemu manusia dan bukan jenis hewan pengganggu bagi para peternak atau petani karena sifatnya yang lebih memilih makan bangkai, bukan memburu hewan para peternak. Sebelumnya hewan ini hampir mengalami kepunahan setelah banyaknya manusia yang berburu hewan ini untuk diambil giginya. Bahkan dahulu ada beberapa perusahaan yang membayar mahal bagi siapapun orang yang bisa menangkap hewan ini. Citra buruk seperti sifat temperamental dan sering menggigit apapun membuat orang-orang enggan memelihara hewan ini. Beruntung belakangan banyak kebun binatang baik di Australia maupun luar Australia yang membuat program penangkaran untuk menyelamatkan kepunahan hewan ini. Alhasil, kini jumlah populasi hewan ini pun terbilang pesat dan masuk kategori selamat dari kepunahan.